Astaghfirullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa memetik faedah pagi hari di mana kita akan membahas apakah setiap kematian itu adalah sebuah keburukan. Inilah tema yang kita akan bahas dan kita angkat di pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia sementara akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini ayat yang menunjukkan bahwa ada sebagian manusia yang belum paham bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia. Maknanya bahwa ketika manusia berpindah alam dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat, maka itu sebuah kebaikan dan bukan sebuah keburukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW suatu ketika lewat di sebuah jenazah. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, "Mustarih wa mustarahum min." Mustarih wa mustarahum min. Kemudian para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, "Wa mal mustarih wa mal mustarahum min." Apa itu al-mustarih dan apa itu al-mustarah minhu? Maksudnya mustarih artinya orang yang beristirahat. Al-mustarah minhu artinya orang lain merasa tenang dari kematiannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, adapun al-mustarih, orang yang beristirahat adalah seorang hamba yang beriman. Yastarihu min nasabid dunya. Ketika dia meninggal, maka dia istirahat dari keperitan dunia, dari kesulitan dunia, dari kepahitan dunia. Wal mustarahu minhu, adapun al mustarah minhu adalah al abdul fajir, hamba yang jahat, hamba yang fasik, hamba yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastarihu minhul ibad wad dawabu wasyajar, di mana semua hamba-hamba Allah, binatang-binatang sampai kepada pepohonan merasa senang, tenang, istirahat dari kematiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita petik sebuah pelajaran bahwa kematian seorang mukmin bagi dia adalah sebuah istirahat. Bagi dia adalah sebuah kenyamanan. Bagi dia adalah sebuah pelarian dari keperitan dunia dan azabnya. Dari kesusahan dunia dan balanya. Ketika dia meninggal, maka dia akan menghadapi sebuah yang jauh lebih baik daripada apa yang ia sudah alami selama di dunia.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya orang fajir, orang fasik, ketika dia meninggal dunia, justru dia tidak beristirahat. Dan itu awal azab bagi dia. Tetapi yang beristirahatlah orang lain. Semua manusia merasa beristirahat, merasa senang dengan kematian. Semua binatang-binatang merasa tenang dengan kematiannya. Bahkan pepohonan merasa tenang dengan kematiannya. Bersyukur akan kematiannya. Makanya kaum kafirin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka meninggal dunia, para pembesarnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, maka orang-orang yang beriman merasa senang. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika kematian Ma'mun, khalifah yang sangat zalim, yang berakidah sesat Mu'tazilah, meninggal dunia, dia pun senang. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an merasa senang ketika Musailamah al-Kadzdzab meninggal dunia. Ya, karena mereka adalah para perusak bumi. Mereka adalah para perusak manusia dan akidahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin kita bahas adalah kematian seorang mukmin bagi dia adalah sebuah kebaikan. Dan ini bisa merubah mindset dari pemahaman sebuah kematian yang membuat manusia lari dari kematian, sebagaimana Allah mengatakan waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah sakaratul maut yang kau lari darinya. Tetapi kalau seorang mukmin mau berpikir bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik, tentu kematian adalah perkara yang tidak pernah ditakutkan oleh manusia manapun. Karena hakikatnya dia sedang berpindah dari sebuah kehidupan yang penuh dengan bala dan bencana kepada kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kesenangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu kematian seorang mukmin itulah sebuah kebaikan. Tentu banyak manusia tidak mungkin bergantung kepada dunia. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan masalah, penuh dengan keperitan, penuh dengan kepahitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat gambaran kematian seorang mukmin, begitu indahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kematian mereka. Pertama, saat detik seorang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya malaikat yang akan mencabut nyawanya dan menghabar gembira ke telinganya dan mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzan." Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Maksudnya, takut akan perkara yang dihadapi dan bersedih akan perkara yang sudah dilewati. Maka malaikat ini akan membisikkan di telinga orang yang beriman, jangan takut dan jangan bersedih hati. Kemudian yang kedua, akan dimudahkan ruhnya saat kematiannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa ruhnya seorang mukmin apabila dicabut seperti tetesan terakhir air yang keluar dari mulut teko. Dengan mudahnya, dengan gampangnya ruh itu keluar. Ya, karena ruh dipanggil dengan panggilan yang indah dan dikatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maka ketika ruh itu kemudian dipisahkan dari jasadnya, kemudian diletakkan di sebuah kain kafan dari sorga dan minyak wangi dari sorga. Kemudian para malaikat di langit mencium baunya dan memuji, mengatakan, "Ruhnya siapa ini?" Maka
malaikat berebut untuk mengambil rohnya. Kemudian setelah itu, seluruh pintu-pintu langit dibuka dan dihantarkan sampai menembus langit ketujuh. Dan itu sebuah kemuliaan bagi seorang mukmin. Rohnya bisa mencapai ke langit ketujuh. Kemudian setelah itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepadanya, letakkan rohnya dengan baik, kembalikan ke dalam jasadnya. Kemudian simpanlah catatannya di tempat yang paling tinggi, di sorga yang paling tinggi, fil illiyin. Kemudian roh itu betul-betul dihantar ke dalam kuburannya. Kemudian setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir, bertanya, siapa Rabb, siapa nabimu dan apa agamamu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mantapkan jawabannya. Dia pun mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya dan apa agamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tazkiyah, rekomendasi kepada hamba ini dan mengatakan, al-sadaqa abdi, hambaku telah benar. Bentangkan padanya kuburannya sejauh mata memandang. Bukakan padanya pintu-pintu sorga. Hantarkan padanya harum-harum dari sorga, makanan, minuman, dan pakaian dari sorga. Subhanallah. Dibukakan padanya pintu sorga. Kemudian berlalunya zaman, sementara kiamat tidak didatang-datangkan. Allah katakan kepada orang ini, nim naumatal arsh, tidurlah seperti pengantin baru tidur. Tiba-tiba setelah dia terbangun, seolah-olah dia tidur setelah zuhur dan bangkit setelah asar, dan kiamat pun sudah dibangkitkan. Begitulah indahnya kematian seorang mukmin. Dan apabila dia dibangkitkan pun, dia tidak dibangkitkan sendirian. Allah mengatakan, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Tidak dikumpulkan sendirian di saat manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Tetapi orang yang beriman, mereka akan dikumpulkan bersama keluarga yang beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihi min syai'in kullu mri'in bima kasabat rahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam sorga, dan kami tidak kurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Subhanallah. Mereka dibangkitkan tidak sendirian. Di saat manusia sedang ketakutan, mereka merasa nyaman dan memiliki keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat manusia berterbangan seperti laron-laron, maka orang-orang yang beriman mereka akan kumpul tanpa harus kemudian meninggalkan satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika matahari didekatkan manusia, kepanasan, keringat mereka bercucuran. Ada yang tenggelam selutut, ada yang tenggelam sepusar, ada yang tenggelam sedada, bahkan ada yang tenggelam dengan seluruh badannya karena sesuai dengan amalannya. Orang-orang yang beriman, mereka justru mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang beriman, imam yang adil, anak muda yang hidup di atas ibadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid, 2 orang laki-laki yang cinta karena Allah, berpisah pun karena Allah.
Seorang laki-laki yang dipanggil untuk berzina, dia pun mengatakan, aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang bersedekah, tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Seorang laki-laki yang senantiasa mengingat Allah di saat manusia tidak tahu, dan dia pun mengeluhkan dan meneteskan air matanya. Itulah kondisi di mana orang-orang kepanasan, dia pun kesejukan. Dibangkitkan dalam kondisi terbaik. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Dikatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atau dalam hadis Abdullah ibn Umar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, akhbirni anil jihad. Rasul, habarkan kepadaku tentang jihad dan peperangan. Maka Rasul mengatakan, in kutilta sabiran muhtasiban, bu'ista sabiran muhtasiban. Kalau engkau dibunuh dalam kondisi sabar dan mengharap pahala Allah, maka engkau akan dibangkitkan juga demikian. Tetapi wa in kutilta mura'iyan mukathiran, bu'ista mura'iyan mukathiran. Tapi kalau engkau meninggal dalam kondisi riya, karena ingin mengambil harta rampasan perang, maka akan dibangkitkan seperti itu. Maknanya bahwa orang-orang yang beriman akan dibangkitkan sebagaimana kematiannya. Dan dia akan dibangkitkan dengan kondisi yang paling indah. Dan kematiannya merupakan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan benci berjumpa dengan dia. Ingat, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan juga beriman. Kematian seorang mukmin dirindukan. Kematian seorang mukmin adalah perkara yang sangat dicintai. Karena di hakikatnya sedang merindukan Allah, maka Allah pun akan rindu berjumpa dengan dia. Dan banyak lagi keutamaan seorang mukmin di akhirat. Ketika dia meniti titian siratal mustaqim, maka dia akan melesat seperti kilat, melesat seperti angin, melesat seperti burung, melesat seperti kuda balap, dan begitu seterusnya. Dan apabila sudah sampai di pintu-pintu surga, dia pun dipanggil dengan amalan solehnya. Wahai ahli salat, kemarilah, masuklah dari pintu ini. Wahai ahli sedekah, kemarilah, masuklah dari pintu ini. Wahai ahli puasa, masuklah dari pintu Rayyan. Wahai ahli jihad, masuklah dari pintu jihad, dan begitu seterusnya. Dan ketika dia masuk ke dalam surga, maka dia lebih hafal istananya dibandingkan rumahnya di dunia. Dan Allah sudah sediakan kenikmatan ma'ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa. Itulah kematian seorang mukmin. Maka gantilah mindset. Kematian bukan sebuah hal yang menakutkan. Tentunya bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bertakwa, yang beramal saleh, maka kematian bagi dia bukan sebuah hal yang harus ditakuti, bahkan dirindukan oleh dia saat kematiannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.